Netizen Indonesia geruduk akun pemain Myanmar usai insiden berbahaya terhadap Marcelino Ferdinand di Piala AFF 2024. Fans Malaysia ngamuk usai ranking FIFA, Timnas Indonesia naik lagi, Safi Salih beri komentar menohok. Kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar dalam laga perdana Piala AFF 2024 membawa dampak besar tidak hanya bagi skuad Garuda, tetapi juga memengaruhi peringkat FIFA mereka. Insiden panas mewarnai laga perdana Timnas Indonesia di Grup B Piala AFF 2024 melawan pada Senin 19/12/2024 di Stadion Tewuna, Myanmar. Aksi pemain Myanmar Hein Pheo Win menuai kecaman setelah dinilai melakukan tindakan berbahaya terhadap Marcelino Ferdinand yang hampir mencederai bintang muda Indonesia tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar menit ke-40 babak pertama. Marcelino yang tengah menunjukkan aksi individunya di dekat kotak penalti Myanmar berhasil melewati salah satu bek lawan. Tak terima rekannya dilewati, Hein Pheo Win melancarkan pelanggaran keras untuk menghentikan Marcelino. Namun, yang membuat amarah memuncak adalah tindakan berikutnya. Ketika Marcelino tergeletak di lapangan, Hein Pheo Win menendang bola keras ke arah kepala pemain yang kini membela Oxford United tersebut. Keputusan kontroversial Wasit pertandingan hanya memberikan kartu kuning kepada Hein Pheo Win atas aksinya. Keputusan ini memicu protes dari para pemain Indonesia, termasuk Pratama Arhan yang tampak berang di lapangan. Banyak pihak menilai aksi itu seharusnya langsung diganjar kartu merah karena berpotensi mencederai pemain. Marcelino meski terlihat kesakitan mampu melanjutkan pertandingan hingga selesai. Sementara itu, insiden ini justru memicu solidaritas netizen Indonesia yang langsung menggeruduk akun Instagram pribadi Hein Pheo Win. Netizen Indonesia bertindak. Tak butuh waktu lama bagi netizen Indonesia untuk meluapkan kekecewaan mereka. Akun Instagram Hein Pheo Win dipenuhi komentar bernada kecaman, amarah, hingga sindiran. Hingga berita ini ditulis, ribuan komentar membanjiri kolom Instagramnya. Meskipun pemain tersebut memilih untuk tidak menutup akses akun media sosialnya. Komentar-komentar seperti, fair play itu wajib, bukan main tarkam. Dan, ini sepak bola internasional bukan gelanggang tinju, mendominasi kolom komentar. Tidak sedikit pula netizen yang meminta AFC untuk meninjau kembali tindakan sang pemain melalui rekaman pertandingan. Profil singkat Hein Pheo Win. Hein Pheo Win lahir pada 19 September 1996, merupakan pemain Myanmar yang berposisi sebagai fullback kanan. Kariernya dimulai di Akademi Shan United sebelum melanglang buana ke Liga Thailand bersama Ratchaburi FC. Kini, dia kembali membela Shan United dan tercatat memiliki 25 caps bersama timnas Myanmar. Shin Tae-yong puji ketangguhan timnya. Terlepas dari insiden tersebut, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memuji ketangguhan anak asuhnya. Gol tunggal Asnawi Mangkualam memastikan kemenangan 1-0 atas Myanmar, mengawali langkah Garuda dengan 3 poin penting. Kami tetap fokus bermain meskipun ada provokasi. Marcelino menunjukkan mentalitas luar biasa, ujar Shin dalam konferensi pers. FIFA harus bertindak tegas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan komentar terkait insiden ini. Erick mendesak agar pihak AFC maupun FIFA memberikan perhatian khusus terhadap tindakan berbahaya yang dapat mencederai pemain. Sepak bola itu soal sportivitas. Aksi semacam ini tidak boleh dianggap remeh, kata Erick. Dampak pada peringkat FIFA. Kemenangan atas Myanmar memberikan dampak positif terhadap peringkat FIFA Timnas Indonesia. Garuda naik 1 peringkat melampaui Rwanda berkat tambahan poin dari laga ini. Hal ini menambah motivasi bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk terus tampil maksimal di Piala AFF 2024. Fans Malaysia ngamuk usai ranking FIFA, Timnas Indonesia naik lagi, Safi Salih beri komentar menohok. Kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar dalam laga perdana Piala AFF 2024 membawa dampak besar tidak hanya bagi skuad Garuda, tetapi juga memengaruhi peringkat FIFA mereka. Hasil 3-0 yang impresif di Phnom Penh pada Sabtu malam 17/2024 membuat Timnas Indonesia berhasil menaikkan posisi mereka dalam peringkat FIFA. Namun, kabar ini justru memancing reaksi negatif dari fans sepak bola Malaysia. Di berbagai platform media sosial, para pendukung Harimau Malaya meluapkan kekesalan mereka. Mereka merasa geram melihat bagaimana rival abadi mereka, Indonesia,
terus menunjukkan performa yang meningkat, sementara timnas Malaysia terlihat stagnan. Beberapa komentar bahkan menyebut bahwa keberhasilan Indonesia hanyalah keberuntungan belaka karena lawan mereka, Myanmar, dianggap sebagai tim lemah di kawasan ASEAN. Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong berhasil membuktikan kualitas mereka. Performa kolektif tim yang solid, strategi taktik yang matang, serta pemain-pemain muda bakat menjadi kunci kemenangan melawan Myanmar. Dengan tambahan poin FIFA ini, timnas Indonesia diperkirakan naik 1 hingga 2 posisi di peringkat dunia. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Sali, turut angkat bicara terkait situasi ini. Dalam wawancara dengan salah satu media olahraga Malaysia, Safi menyebut bahwa fans seharusnya tidaknya fokus pada kesuksesan rival, melainkan melihat kelemahan tim sendiri. Timnas Malaysia saat ini memang berada dalam masa sulit. Saya akui melihat Indonesia terus berkembang memang menyakitkan bagi kami sebagai rival. Tapi seharusnya ini menjadi motivasi, bukan alasan untuk menyalahkan pihak lain, ujar Safi. Safi juga menambahkan bahwa pengelolaan timnas Malaysia membutuhkan perubahan besar. Kita butuh struktur yang jelas. Lihat bagaimana Indonesia mengelola tim mereka dengan Shin Tae-yong. Mereka memberikan kebebasan kepada pelatih untuk menerapkan visi dan strategi jangka panjang. Kita perlu belajar dari itu. Dalam perkembangan lain, mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, dikabarkan akan mengambil alih kursi kepelatihan timnas Malaysia pada awal 2025. Park, yang dikenal sebagai salah satu pelatih tersukses di Asia Tenggara, resmi diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk menggantikan Pau Marty yang masa kontraknya berakhir Desember 2024. Park Hang-seo sendiri adalah rekan dekat Shin Tae-yong, pelatih Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Park mengaku siap menghadapi tantangan baru bersama timnas Malaysia. Meski ia menyadari ada jarak yang cukup besar antara performa Malaysia dan Indonesia saat ini. Saya sangat menghormati Shin Tae-yong dan apa yang telah ia capai bersama Indonesia. Saya tahu tantangan yang akan saya hadapi di Malaysia, dan saya berjanji akan bekerja keras untuk membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Namun, mengejar performa Indonesia saat ini akan sangat sulit, ungkap Park. Park juga mengakui bahwa untuk bisa bersaing di level Asia, Malaysia perlu melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem sepak bola mereka, mulai dari pengembangan pemain muda hingga infrastruktur olahraga. Meski begitu, ia optimistis bahwa Malaysia memiliki potensi besar untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola memang selalu menjadi salah satu yang terpanas di Asia Tenggara. Dengan naiknya ranking FIFA Indonesia, tekanan kini beralih ke timnas Malaysia untuk bisa menunjukkan performa terbaik mereka di Piala AFF 2024. Namun dengan tim yang sedang dalam masa transisi dan pelatih baru yang baru akan bergabung di awal 2025, jalan menuju kebangkitan masih penuh tantangan. Di sisi lain, timnas Indonesia kini diharapkan dapat mempertahankan konsistensi performa mereka. Shin Tae-yong, yang masa kontraknya bersama Indonesia masih berjalan hingga 2025, memiliki target besar untuk membawa skuad Garuda meraih gelar juara Piala AFF tahun ini. Jika berhasil, bukan tidak mungkin peringkat FIFA Indonesia akan semakin naik dan membuat rivalitas dengan Malaysia semakin sengit. Kemenangan Indonesia atas Myanmar tidak hanya menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga mencerminkan hasil kerja keras Shin Tae-yong dalam membangun tim yang kompetitif. Sementara itu, kegelisahan fans Malaysia atas keberhasilan rival menunjukkan betapa pentingnya pembenahan sistem sepak bola di negara tersebut. Dengan kehadiran Park Hang-seo sebagai pelatih baru di tahun depan, harapan besar tertuju pada kebangkitan Harimau Malaya. Namun, apakah Malaysia mampu mengejar ketertinggalan mereka dari Indonesia? Atau justru rivalitas ini akan semakin mempertegas dominasi Indonesia di Asia Tenggara? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, persaingan sepak bola antara dua negara ini akan selalu menjadi daya tarik utama di kawasan ASEAN.